service perform gap, yaitu adalah standar bagaimana menyampaikan atau jasa itu sampai diterima kepada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Dan yang keempat adalah gap terkait dengan the communication gap, di mana tidak adanya atau janji-janji atau marketing promosi antara kinerja dan juga promosi yang disampaikan oleh provider tidak sesuai, not matching perform to promise. Dan yang terakhir adalah terkait dengan keeping it all together atau closing the gap, artinya bahwa penyelesaian atau jembatan atau titik temu antara kedua gap tersebut yaitu diakhiri atau dibahas atau dikupas terkait dengan closing the gap. Baik, kita masuk yang pertama. Di sini adalah gambaran atau model service quality, di mana yang pertama bahwa service quality itu diketahui atau seringkali muncul karena word to mouth communication, adanya komunikasi dari mulut ke mulut. Karena produk jasa ini tidak bisa dilihat secara kasat tetapi hanya bisa dirasakan. Dan konsumen yang telah merasakan tersebutnya akhirnya melakukan word of mouth, yang melakukan komunikasi. Dan juga kita harus melihat juga di sini ada beberapa yang terkait dengan kebutuhan konsumen. Nah, di sini kita akan melihat dari gambar ini ada gap pertama, ada gap kedua, ada gap ketiga, ada gap keempat, dan gap kelima. Kalau kita telusuri, kita jabarkan, gap pertama itu adalah berada di perusahaan, ya, dan yang kedua adalah customer. Kita runtut dari yang pertama bahwa di sini ada suatu gap model yang menyatakan bahwa manajemen perception of customer expectation, artinya bahwa harapan konsumen itu diharapkan atau manajemen mampu memenuhi harapan dari customer atau konsumen. Nah, di sini dilanjutkan pada gap ketiga atau permasalahan ketiga yang seringkali dengan kesenjangan yang terjadi antara customer dan company itu adalah translation spesifikasi. Artinya ada spesifikasi yang service quality. Bagaimana proses delivery atau penyampaian jasa itu bisa diterima oleh konsumen. Nah, ini termasuk adalah pre dan post kontak. Artinya service quality itu artinya ada proses penyampaian layanan jasa itu dari mulai awal sampai purna. Jadi akan ada maintenance terkait dengan kualitas jasa yang diterima atau yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, tetapi di dalam proses ini akan terjadi atau terjadi permasalahan ini dengan customer itu ada sedikit permasalahan atau gap atau pada model ini menerapkan adanya perceived service, bagaimana service itu diterima oleh konsumen. Dan kesenjangan yang kelima itu menunjukkan bahwa expect service, artinya harapan dari pelayanan itu dari tahapan 1 sampai tahapan ini sebetulnya merupakan sempurna atau untuk bisa mengatasi masalah ini, maka diperlukan kembali lagi ada banyak pengalaman konsumen yang akhirnya itu diidentifikasi dan ini bisa dilakukan identifikasi untuk bisa memenuhi ekspektasi service atau
ekspektasi dari customer ini. Nah, kalau model ini bisa dijalankan dengan baik, maka tidak akan terjadi suatu gap antara customer dan juga company. Berikutnya ini adalah masuk ke bagian pertama. Kita akan bahwa tujuan dari ini yang pertama adalah kerangka atau yang seringkali disebut dengan gap model itu organis pembelajaran berdasarkan textbook. Yang berikutnya tujuan dari pembelajaran ini atau pembelajaran dari sub ini adalah service atau kritikal tentang kualitas layanan yang akhirnya menjadi terjadi di perusahaan provider gap atau kesenjangan atau permasalahan yang terjadi di provider atau penyedia jasa, di mana provider harus responsibel untuk menghadapi untuk mengatasi customer atau yang terjadi permasalahan di konsumen. Mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa menyelesaikan dari empat masuk melihat bahwa pada gambar ini ada gap yang terjadi, ada gap yang terjadi di atau pada customer, yaitu adanya harapan dari pelayanan juga dan servis atau pelayanan yang diterimakan itu adalah menjadi suatu gap. Terkadang konsumen itu mengharapkan sesuatu, berekspektasi terhadap servis, tetapi apa yang diterima kadang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh customer. Nah, di sini ada empat key factor leading pada customer gap atau kesenjangan atau permasalahan yang terjadi seringkali di masyarakat. Nah, kita lihat di sini permasalahan yang terjadi pada masyarakat atau customer itu yang tadi dijelaskan adanya customer ekspektasi dan juga customer perception, adanya perbedaan persepsi dan juga harapan dari customer yang diinginkan itu apa. Nah, yang pertama, pada G pertama itu terkadang perusahaan itu tidak mengetahui apa yang diharapkan, ekspektasi atau yang diharapkan oleh customer. Tidak adanya standar dari desain service yang tepat. Dan yang berikutnya tidak adanya standar tentang bagaimana penyampaian sebuah kualitas itu sampai kepada service itu kepada konsumen. Janji atau promosi dengan manajer ini ada service
Dan untuk menyelesaikan atau me- memenuhi dan menjawab tentang terkait dengan gap keempat itu harus dibuat atau dirancang tentang komunikasi antara janji atau promosi itu harus sesuai dengan kinerja. Artinya tidak ada lagi kesalahpahaman, tetapi apa yang disampaikan, promosi yang disampaikan sesuai yang diharapkan dengan oleh customer. Nah, kalau kita melihat dari provider gap satu, ini adalah gap yang terjadi di dalam perusahaan, di mana ada perusahaan harus mampu mendengarkan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Nah, di sini yang pertama adalah listening gap, artinya company perception of customer expectation. Jadi perusahaan atau company harus sedikit peka apa yang menjadi harapan, menjadi persepsi dari konsumen atau masyarakat. Nah, berikutnya di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan gap itu terjadi, ya, terjadinya gap tersebut. Yang pertama adanya tidak ada orientasi untuk uh, riset terkait dengan ketidaksesuaian customer yang diharapkan. Jadi sedikit sekali dilakukan atau masih sedikit customer yang merasakan namanya permasalahannya itu belum teratasi. Artinya perlu dilakukan riset tentang customer yang memang sebetulnya belum sesuai atau sangat kurang. Yang kedua itu penelitian saat itu atau penelitian harus difokuskan kepada service quality. Jadi masih belum fokus saat ini. Terus yang kedua adalah penelitian atau riset yang terkait dengan pasar, menggunakan riset pasar untuk mengetahui kesenjangan atau ekspektasi yang terjadi di pasar. Yang kedua, tidak adanya komunikasi ke atas, artinya yang tidak ada interaksi antara manajemen dan customer dengan tepat, sehingga perusahaan kurang paham atau tidak tahu keluhan atau yang terjadi di masyarakat. Terus yang berikutnya adalah tidak adanya kontak, ya, terkait komunikasi yang kurang sesuai, yang tidak kurang memadai dan juga manajemennya.
wilayah atau ruang khusus tentang jadi perhatian. Jadi service gap itu ada ruang sebuah physical evidence dari sebuah perusahaan dan juga customer service-nya. Customer customer ekspektasi. Berikutnya adalah gap ketiga, yaitu tentang the service performance gap, yaitu kinerja dari sebuah layanan, dari sebuah provider, itu terjadi permasalahan atau terjadi kesenjangan karena tidak adanya tentang standar terkait dengan service design dan juga driven service. Di sini juga ada 4 faktor yang menyebabkan gap ketiga itu. Yang pertama ada defisiensi human resource atau kebijakan terkait dengan sumber daya manusianya. Tidak ada rekrutmen yang efektif, terus tidak ada aturan yang membingungkan atau ambigu, dan juga seringkalinya terjadi konflik. Terus yang berikutnya adalah kemampuan atau keterampilan dari karyawan dalam menggunakan atau dalam yang berikutnya adalah tidak adanya atau tidak tepatnya atau tidak sesuainya kegiatan evaluasi terkait dengan sistem kompensasi. Dan yang berikutnya adalah tidak adanya empowerment atau perceived control dan juga teamwork atau tim kerja yang yang tepat. Yang berikutnya adalah kegagalan dalam melakukan supply and demand, dan ini seringkali terjadi di mana terjadi kegagalan bagaimana supply dan demand itu tidak sesuai apa yang menjadi harapan konsumen dan juga apa yang sudah disediakan oleh penyedia jasa atau provider itu tidak sesuai. Terus tidak sesuainya atau tidak adanya sistem customer mix. Yang berikutnya adalah overlap selalu berlebihan terkait dengan harga, artinya penawaran-penawaran yang berlebihan. Overlap itu artinya penawaran yang berlebihan terhadap permintaan yang lambat. Yang berikutnya adalah terkait faktor yang keempat adalah customer not following rules, tidak adanya aturan atau kebijakan yang mengatur tentang customer fulfilling, di mana customer tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki wawasan yang terkait dengan yang diatur dan juga respon. Terus yang berikutnya adanya pengaruh yang tidak tepat terkait dengan customer, artinya customer memiliki pengaruh yang tidak bagus satu dengan yang lainnya. Yang faktor yang keempat terkait dengan problem with service intermediate, di mana terjadi konflik yang berlebihan atau terjadi konflik terkait dengan tujuan dan juga kinerja dari provider tersebut. Juga yang kedua adalah terkait dengan permasalahan yang menyangkut tentang harga, terangkut biaya dan reward. Nah, sulitnya mengontrol sebuah kualitas dan juga konsistensi dari sebuah layanan yang diberikan atau servis yang diberikan kepada konsumen atau customer. Nah, ini juga perlunya adanya kontrol atau evaluasi terkait dengan tension dan juga environment atau lebih fokus ke sumber daya manusia atau pelakunya atau pelaksana atau pihak-pihak yang memberikan layanan kepada konsumen. Nah, yang gap keempat adalah di sini terjadi komunikasi. Ini adalah terkait dengan biasanya berhubungan dengan promosi atau marketing, di mana service delivery atau penyampaian, ya proses pengiriman atau penyampaian service itu kepada konsumen itu seperti apa. Nah, itu seringkali terjadi permasalahan atau gap dikarenakan memang harus atau terjadinya external communication
communication to customer. Artinya pada saat service delivery itu terjadi, berarti itu adalah sudah masuk kepada provider, kepada konsumen, di mana provider itu adalah sebagai company, konsumen adalah customer. Nah, berada di luar, artinya terjadilah gap yang menyangkut tentang external communication to customer. Jadi ada komunikasi secara eksternal pada konsumen. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan komunikasi gap? Yaitu di sini ada 5. Yang pertama adanya tidak adanya integrasi atau antara marketing service atau pemasaran jasa, atau dalam artinya tidak ada komunikasi pemasaran jasa yang terintegrasi. Nah, di sini disebabkan adanya tendensi yang menunjukkan bahwa setiap komunikasi eksternal itu adalah dianggap sebuah hal yang bebas. Artinya memang tidak bisa diatur, tidak bisa dicegah, karena memang terjadinya tidak ada aturan. Jadi itu memang menjadi seringkali permasalahan. Nah, yang berikutnya tidak adanya interaktif antara marketing dalam perencanaan komunikasi. Artinya dalam membangun sebuah komunikasi atau service delivery itu perlu dibuat sebuah rancangan, sebuah plan komunikasi yang juga karena ini bahasanya adalah bahasa marketing, berarti komunikasi yang bisa tersampaikan kepada provider, kepada konsumen. Yang berikutnya adalah ineffective management of customer ekspektasi, artinya tidak ada atau belum efektifnya sistem manajemen dan juga tapi konsumen atau customer, di mana harapan konsumer itu tidak di managing atau tidak dikelola dengan baik, dan itu semuanya harus diwujudkan, harus ada bentuk dari komunikasi karena memang itu menjadi hal yang penting. Dan yang berikutnya adalah tidak adanya atau tidak sesuainya atau belum adanya edukasi customer tentang customer. Itu perlu ada pendidikan atau pengetahuan yang harus diketahui oleh manajemen supaya manajemen perlu atau mengerti tentang harapan-harapan dari konsumennya. Terus yang berikutnya adalah penawaran janji-janji yang berlebihan melalui penawaran-penawaran, melalui iklan, melalui penjualan selling atau personal selling, atau juga tentang terkait dengan physical evidence ya, karena kalau jasa itu ada P yang kelima itu adalah physical evidence ya. Jadi ini terlalu berlebihan. Penawaran-penawaran, promo-promo yang mungkin menjanjikan kepada konsumen. Nah, ini yang menyebabkan adalah miskomunikasi karena memang apa yang dijanjikan, apa yang dipromosikan tidak sesuai dengan kenyataan atau kinerja. Yang berikutnya adalah tidak sesuainya atau tidak ketepatannya komunikasi horizontal. Horizontal antara konsumen dan juga konsumen dan company atau perusahaan. Nah, di sini yang berikutnya adalah tentang ketidaksesuaian tentang harga. Nah, kadang-kala harganya terlalu tinggi yang menyebabkan ekspektasi konsumen juga tinggi. Nah, harga yang seringkali tidak sesuai itu menyebabkan atau membuat nilai atau value tersendiri kepada persepsi konsumennya. Itu yang menyebabkan seringkali terjadi gap, dan itu yang menyebabkan kegagalan dalam komunikasi antara konsumen dan juga provider. Maka untuk mengatasi, untuk menyelesaikan keempat gap tersebut, di sini ada model yang tepat untuk menyelesaikannya, yaitu di mana yang pertama seperti yang diketahui ada service, ada gap customer atau customer gap ya, kesenjangannya terjadi masyarakat atau konsumen. Agar terjadi atau tidak muncul lagi, maka antara
ekspektasi service dan perceived service harus sesuai. Nah, bagaimana caranya? Ini terjadi adalah harus dilakukan oleh provider. Gap-nya yaitu yang pertama adalah melakukan atau listening gap, harus memperbaiki performance gap, harus memperbaiki komunikasi gap, harus juga menetapkan atau membuat sebuah standar service design dan standar gap supaya tidak terjadi atau gap-gap yang tadi disampaikan 1, 2, 3, 4 itu bisa teratasi. Nah, satu adalah masalah listening gap, yang kedua adalah service delivery, performance gap, komunikasi gap, dan juga service design itu bisa menyelesaikan semua 4 gap atau 4 kesenjangan yang terjadi baik di konsumen, customer, ataupun di company atau perusahaan. Nah, bagaimana menggunakan gap analysis? Secara keseluruhan harus menggunakan sebuah assessment strategik di mana alat ini atau analisis ini akan mampu menyelesaikan atau mengidentifikasi semua permasalahan yang terjadi dalam dalam gap tersebut, dalam model gap tersebut. Misalnya bagaimana perusahaan melakukan atau mengadakan meeting atau koordinasi untuk bisa mengetahui ekspektasi customer. Nah, gap analisis juga untuk mengetahui bagaimana perusahaan melakukan atau menyelesaikan keempat gap tersebut. Nah, berikutnya adalah mana gap atau permasalahan yang representatif atau yang mampu diselesaikan atau yang mampu menjadi topik atau permasalahan yang diselesaikan sehingga menjadi sebuah kekuatan dan di mana itu menjadi sebuah kelemahan. Nah, itu harus dilakukan dan bisa terlihat dari atau menggunakan gap analysis tersebut. Nah, selain itu terkait dengan spesifik service implementasi yaitu service implementation yaitu siapa customer kita dan apa pelayanan apa yang akan kita berikan. Terus yang berikutnya apakah ada pertemuan yang konsisten yang dilakukan untuk mengetahui ekspektasi customer. Nah, tidak hanya itu bahwa gap atau kesenjangan yang terjadi dan bagaimana atau apa yang akan mengganti atau yang merubah atau yang atau perusahaan harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Any question? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya kepada mahasiswa seluruhnya untuk bisa melakukan pertama diskusi dan tugas mandiri yang ada di textbook, yaitu tepatnya di halaman 48. Seperti biasa, tugas harus dilakukan dan ditulis atau diketik dalam format PDF dan diupload pada menu e-kampus sesuai dengan due date, sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, materi kita cukupkan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya dengan topik dan bahasan yang selanjutnya. Bye.